jadi Idul Fitri kali ini kita memang nggak kemana-mana. Jadi sekarang konsepnya kita rubah. Ica tetap di rumah, keluarga yang datang ke rumah. Ini juga hasil konsultasi sama dokternya Ica. Dokter bilang kalau Ica ini karena di bulan ke-9 kehamilan ini aktivitasnya nggak boleh terlalu sibuk gitu. Jadi dibikin sesantai mungkin, ya kan? Nah, termasuk kemarin hari Lebaran pertama kita ke dokter juga kemarin cek segala macam. Nah, jadi tetap dokter bilang jangan capek-capek ya Bu, Pak gitu ya supaya nanti kehamilannya tetap baik. Jadi Lebaran kali ini kita di rumah saja. Di rumah aja. Jadi nggak kemana-mana. Berarti memang hari ini keluarga kumpul di sini atau? Keluarga kumpul di sini. Dari kemarin sih datang ke sini, hari ini datang ke sini. Pokoknya intinya Ica standby di rumah aja gitu. Termasuk teman-teman wartawan juga datang ke rumah ya kan. Jadi kalau saya standby nemenin Ica aja di rumah gitu. Oke, tapi memang biasa tiap tahun tradisinya keliling atau mudik atau gimana? Iya, kita pernah mudik ke Malang, kita pernah ke mana, ke rumah keluarga yang lain. Iya. Biasanya sih kita jarang di rumah. Jarang. Ya, biasanya Cuman kita pagi keliling-keliling. aja biasa di rumah, tapi habis jam 10 ke atas tuh Udah udah keliling tuh. keliling sampai hari ketiga. Betul. Cuma yang tahun ini agak-agak berbeda nih ya. Jadi kita harus bersabar-sabar lah Icanya supaya di rumah gitu ya, biar banyak istirahat dulu lah. Oke, tapi memang kondisi Mbak Cia sendiri sejauh ini seperti apa kondisinya dan rencana untuk persalinannya sendiri apa? Kondisi alhamdulillah baik ya, kondisi baik. Ya memang kemarin beberapa bulan, mungkin sebulan 2 bulan kemarin ya, Sebulan ya. sempat harus bed rest dulu sebenarnya ya karena melihat memang di kehamilan ketiga ini agak berbeda secara kondisinya semuanya. Ica, dari mualnya, dari beratnya janin juga berbeda Iya. ya. Ini lebih berat dari yang abang-abangnya gitu. Alhamdulillah. Nah itu yang mengakibatkan juga akhirnya Ica, dokter bilang pergerakannya juga boleh tetap beraktivitas tapi jangan dipaksakan Dipaksa. gitu. Kalau perkiraan lahiran itu akhir bulan ya, Iya. akhir bulan April ini, insya Allah di antara tanggal 27 sampai tanggal 1. Ya, Ya. antara itu. Nah itu nanti tanggal pastinya Kan minggu melihat depan konsultasi terakhir ya. konsultasi terakhir kan minggu. Jadi kita sekarang udah di fase memang setiap minggu udah harus kontrol tuh Ya, gitu. betul. Jadi dokter juga udah bilang, Bu, ini udah kita tiap minggu ya kontrolnya gitu. Jadi tanggal sementara udah ada gitu, tapi sewaktu-waktu tanggal itu bisa berubah tergantung dengan semua kondisinya gitu. Betul. Tapi persiapannya apa aja sih sebagai suami siaga nih? Wah, saya Persiapannya. menyiapkan kalau saya sih lebih ke standby backup semua yang Ica nggak bisa lakuin gitu ya. Misalnya anak-anak dijaga, ini kan mbak-mbaknya pada pulang semua nih Lebaran. Jadi backup anak-anak. Karena kan saya nggak bisa ikut nih, Ica nggak bisa bagi rasa beratin saya nih ya. Saya nggak bisa rasa itu gimana sih itu kalau lagi muter anaknya, kalau Ica kalau tengah malam suka agak asam lambungnya naik segala macam. Jadi pokoknya saya standby aja, kalau Ica butuh apa-apa saya siapkan tenaga. Termasuk kalau buat lahiran nanti kita udah ada persiapan juga ya. Iya. Bisa barang-barang segala macam. Dan sekarang kan kita misalnya Ica kalau mau beli sesuatu nggak perlu ke toko lagi, misalnya bisa online aja gitu. Jadi itu mempermudah Ica supaya aktivitasnya tetap di rumah, ya kan. Ya selebihnya sih kalaupun saya kemarin syuting misalnya, saya tetap pantau terus lah. Misalnya nanya per jam gitu, saya telepon gimana Ica perkembangan apa yang pokoknya saya nggak akan ninggalin Ica sendiri di rumah gitu. Jadi ada keluarga lah yang harus nemenin Ica juga. Tapi kewalahan juga nggak bang? Anak tadi kata bang Budi juga, Mbak juga pada pulang, terus bang Budi juga standby buat jaga anak-anak, kewalahan juga nggak sih? Tadinya saya bayangin memang akan sangat repot ya. Tapi ternyata alhamdulillah nih kayak Rendra, Malik ya, mereka ini bisa kita ajak ngobrol. Jadi kita ajak ngobrol, nah ini bunda lagi hamil, mbak nggak ada, bantuin ayah ya supaya misalnya makannya, mandinya lebih cepet, atau bantuin bunda bawa barang segala macam. Nah ini anak-anak alhamdulillah bisa saling bantu lah gitu ya. Jadi kita ajak ngobrol dan mereka juga udah mulai bisa ngerti ya. Iya. Jadi nggak merepotkan bundanya terlalu banyak gitu, karena kan mbak juga nggak ada. Nah mungkin hikmahnya mbak pulang, anak-anak bisa lebih
lebih banyak tahu kondisinya bunda nih sekarang gitu. Oke, maksudnya untuk Hmm. jenis apa kelaminnya sendiri untuk yang anak ketiga ini untuk Yang ketiga nih insya Allah perempuan ya, Perempuan. 99% Iya. ya. Jadi berapa kali kita cek USG Ya itu alhamdulillah, insya Allah ya. alhamdulillah memang sama gitu hasilnya. Hasilnya sama ya. Kalau saya sih sama Ica apapun yang penting sehat lah ya. Insya Belum Allah. nyiapin nama juga nggak sih bang? Nah, nama sudah ada beberapa opsi. Kita lagi coba nih ada mungkin ada 5 atau 6 pilihan nama ya. Iya. Nanti mendekati hari H kita coba putuskan lah kira-kira namanya apa gitu. Biasanya masih malu-malu nggak sih calon baby kan misalkan ada yang malu-malu ngumpetin mukanya ini. Ada beberapa Iya, kali dia berapa kali ya. ngumpet gitu ya. Ngumpet gitu kayak pas awal di bulan keempat itu kan sebenarnya udah bisa kelihatan tuh. Cuma waktu itu awal udah dicek dari segala macam arah gitu dia masih nutupin Ah, aja nutupin. gitu. Tapi pas akhir-akhir ini udah mulai akhir-akhir ini kelihatan. udah mulai kelihatan. Apalagi waktu itu sempet juga kita kan kontrol terus anak-anak ikut nih. Hmm. Pas diajak ngobrol sama abangnya, tiba-tiba dia senyum ya. Iya, betul. Gitu. Kelihatan Jadi mukanya. iya udah kelihatan. berarti antusias abang-abangnya luar biasa dan kira-kira akan berebutan nggak nih gitu maksudnya abang ini? Nah, Kalau abang-abang itu dari tahu bundanya hamil tuh udah Udah, udah wah. happy banget itu ya. Setiap hari tuh udah ngajak ngobrol di perut gitu ya kan. Dan memang dokter juga bilang berusaha lah menghindari supaya nggak ada kecemburuan nih. Karena nanti pada saat adiknya lahir kan semua perhatian akan ke dia tuh, ya terutama waktu bundanya. Jadi mereka sudah mulai tuh diajarin, misalnya diajak ngobrol adiknya, kemudian dikasih tahu nanti kalau adiknya lahir bantuin bunda ya, ambil baju, misalnya yang ringan-ringan, hah? oh di Ya, nggak skip apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi melibatkan Rendra dan Malik untuk nanti mengurus adiknya. Nah itu yang mungkin kita akan lakuin supaya mereka punya sayang yang juga besar ke adiknya nanti. Tapi awal-awal pas hamil memberikan pengertian kepada anak-anak gimana sih kan masih kecil juga nih. Iya betul. Jadi apa nanti juga itu dia akan skip sendiri. Ini repot nanti. Balik lagi. Saya. Oh di sini ya ada boleh. Nah jadi kalau kita dari awal sudah menceritakan nih, jadi yang di perut bunda ini adik, nak dulu abang sama adik juga begini nih di perut bunda. Kita kasih lihat foto-foto waktu Ica hamil Rendra Malik, kita kasih lihat waktu dia Mereka kecil. hari pertama lahir segala macam. Jadi urutan-urutan itu dia harus tahu supaya nanti adiknya lahir juga mudah-mudahan kita sih pengennya ada bonding ya, ada ikatan gitu adik sama abangnya. Berarti nanti proses persalinan sesar. Sesar insya Allah Sesar. sesar. Ya, pertama kedua juga sesar. Insya Allah. Seneng nggak? Ayo bang, ngomong dulu gimana seneng? Seneng nggak? Seneng banget. Seneng banget. Punya adik perempuan nanti Perempuan nih, misalnya Bang. posesif nggak abangnya nih? Bakal jagain ya bang ya. Bakal jagain. Bakal jagain ya. Kalau ayah sama bunda pergi, abang bakal jagain. Ah, Kalau nggak ada mama juga. iya. Tapi Bang Dude mau mengajarkan gitu juga kepada abang-abang yang buat ngejagain adik. Ini kan mau cewek nih, satu-satunya paling kecil perempuan juga. Bang Dude Iya. ngajarin juga nggak? Kita sebenarnya sebelum Ica hamil ya, Rendra dan Malik ini kita selalu ajarin untuk saling sayang, Iya. saling menjaga. Kan dia di satu sekolah yang sama nih. Jadi kalau adik kenapa-napa di sekolah abang bantuin, ya atau abang kenapa-napa adik bantuin. Nah termasuk si adiknya kecil ini yang ketiga nih. Jadi abang-abangnya kita ajarin juga supaya bantuin dari mulai bunda hamil sampai nanti lahiran. Kalau adik nanti misalnya mau mandi ya, Iya. abang ambilin baju ya, bantuin. Jadi kita bentuk inilah supaya mereka terlibat gitu di dalam perawatan adiknya nanti. Oke, berarti udah lengkap ya maksudnya. Udah laki perempuan gitu. Insyaallah. Insya Gimana, Allah. Bu? Ya, Ya. insya Allah ya. Nanti kalau ibunya kan akan apa biasanya kalau ibu tuh yang lebih yang kalau anak perempuan tuh lebih yang lebih excited lah gitu. Iya. Pengen didandanin. Nah, gimana tuh, Bun? Ya, kayak itu gimana? Iya jadi ingat waktu kecil aja ya gitu kayak oh ternyata gini ya, kebetulan kan adik juga anaknya dua-duanya perempuan, terus kakak juga ada anak perempuan. Jadi begitu ngeliat mereka pas lagi kita kumpul kayak sekarang nih rambut dibenerin ikatannya gitu kayak oh nanti bakal kayak gini juga ya gitu. Tapi memang
ngelihat perintilan aksesoris anak-anak perempuan dengan laki-laki itu beda gitu. Kayak anak laki-laki kan ya udah itu aja cukup gitu. Kalau perempuan kan dibuat yang di kepala aja tuh ada banyak, ikat rambutnya bermacam-macam, warna-warni, jepit rambut, ada bandonya juga gitu. Jadi kayak gemes ya. Jadi dari Kak Ica sendiri memang menantikan juga nggak sih nih anak perempuan gitu, terus juga kesiapan secara fisik dan mentalnya gitu untuk anak ketiga ini seperti apa sih? Kalau kita sih memang gini ya, kalau misalkan memang dari waktu sebelum hamil ya, itu kita kalau bisa memang punya perempuan, insya Allah perempuan gitu. Sempat kepikiran juga kalau misalkan memang perlu program, mungkin nanti kita coba untuk program gitu. Tapi alhamdulillah ternyata tanpa diprogram semuanya, dan ternyata insya Allah dapat perempuan, ya kita sangat bersyukur gitu. Tapi memang kalau untuk yang sekarang lebih ke ya, mental fisik, dokter juga dari awal udah bilang bahwa harus disiapin gitu. Pokoknya selama kehamilan itu yang perlu diingat, nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu banyak pikiran, harus happy. Ya jadi happy ya, karena ditekanin happynya itu ke aduh deh jadi kayak Pak, ibunya dibikin happy ya Pak ya gitu. Jadi dia mau ngapain aja kasih Pak, mau belanja apa aja kasih Pak, Bapak bayar gitu ya. Yang penting ibunya happy gitu. Tapi udah nyiapin kamar juga belum Kak buat guys? Udah. Nuansa pink gitu. Enggak sih ya, kalau kita enggak. Kita nuansanya netral aja. Netral. Jadi dari awal sih kita memang nggak terlalu, jadi anak pertama sih sebenarnya gitu, kayak maksudnya kita nggak terlalu mempatokkan bahwa kalau misalkan kamar laki-laki itu harus bernuansa laki-laki semua gitu. Tapi jadi semuanya dibikin netral aja gitu. Makanya kayak box bayinya yang kita udah siapin itu dari abang zaman Rendra kecil kan, itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Warisan abangnya, dorongannya juga gitu, karena kita memang dari awal nyarinya warna netral aja ya. Tapi nanti baju-bajunya mungkin Baju-bajunya akan yang warna-warna perempuan. Karena kalau baju kan kayaknya lebih karena dari apa? Kayaknya emang udah begitu ya warnanya ya. Jadi kalau nyari baju perempuan, warnanya tuh udah template-nya sama semua gitu. Akan dapat dari saudara juga, karena saudara ada yang punya anak perempuan kan, pasti takutnya dapat lungsuran enggak? Nah itu kita belum ada Belum ya. ada sih. Kalau emang ada boleh nanti kita. Diomongin ya. Kayaknya kan tadi bilang sempat pengen program itu biar dapat anak perempuan, tapi memang dari Kak Ica sendiri arti anak perempuan dalam kehidupan Kak Ica apa sih, sampai akhirnya pengen nih dapetin anak perempuan dan akhirnya yang anak ketiga terwujud gitu. Sebenarnya sih kalau kita nggak terlalu menspesifikkan bahwa harus dapat laki-laki, harus dapat perempuan gitu, nggak. Kita sedikasihnya aja gitu. Cuman memang karena kan kebetulan anak pertama, anak kedua kita kan laki-laki. Jadi pas kita memang sempetlah kita ngobrol gitu, terus kayaknya kalau misalkan memang kita bisa program semuanya itu mungkin kita akan coba untuk lakukan gitu. Tapi dari kita sendiri nggak harus spesifik yang pokoknya nanti kita harus dapat perempuan gitu, itu enggak. Waktu awal nikah ada target berapa anak? Nah kita sempat ngomong ya waktu awal nikah tuh pengennya lebih dari 2 gitu. Minimal 3 lah ya. 3 lah. Oh ya, kalau bisa 7. Sanggup Kak Ica? Kan banyak anak banyak rezeki ya. 3 insya Allah udah 9, kita ya. coba besarkan dengan baik ya. 3 ya. Aku punya 9. Emang 9 Pak? Mau bikin ini kesebelasan nanti ya. Bola ya. Bola. Oke. Sip. Panggil nih. Iya, udah gabung apa? Anak kamu. Nah, Jadi boleh nggak Bang Gede? nah boleh. Kita dapat fotonya. Karena sambil foto. Ya, Apa tuh mau dipoto? ya oke.